Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahu adzim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kawan-kawan angkatan muda Muhammadiyah Pencongan yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam satu majelis zikir, majelis ilmu yang insyaallah Allah limpahkan keberkahan kita semuanya. Syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan pada kita dalam keimanan, ketakwaan kita, lalu kemudian istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban. Dua bekal ini yang menjadikan kita kuat sampai hari ini. Dua bekal ini yang kemudian akan selalu kita bawa dan sampai besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada kesempatan malam hari ini patutlah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan yang kemudian diberikan pada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan yang begitu luar biasa ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada sang suri tauladan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga terlimpah kepada segenap ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan mengalir kepada seluruh umat yang itba mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingat bahwa ada satu kalimat yang kemudian biasa kita dengar yang dikutip dari ayat Al-Quran, dan tadi oleh Imam Tarawih dilafatkan begitu luar biasa. Masya Allah, bening muleng. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini adalah salah satu ayat yang kemudian harusnya menjadikan satu dorongan motivasi pada kita semuanya bahwa urip iki panggo apa aslinya. Nah, ketika kemudian kita menyampaikan bahwa hidup yang kita lakukan, yang kita lalui, yang kita tapai ini menjadi bagian untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu menjadi satu kepastian. Sesuatu sing memang kudune kaya kuwi. Secara fitrah manusia bahwa sing arane manusa ki diciptake memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka itu adalah fungsi yang pertama, tugas pokok dari kita sebagai manusia itu bareng karo bangsane jin. Kuwi ora ana tugas sing liyane kejaba gawe beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ibadah iki sing model kaya ngopo? Ibadah sebenarnya sing kaya ngopo? Maka tadi dalam ayat yang kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah di antara kita itu menjadi orang-orang yang kemudian senantiasa memperhatikan apa yang akan kita bawa. Kira-kira besok nang akhirat iki pak nggawa apa? Maka mulai dari sekarang. Nah, sehingga tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bermuhasabah diri. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul menambah celengan tabungan bagi kita untuk kita bawa ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah minangka dadi syahrut tarbiyah. Syahrut tarbiyah itu bulan pendidikan, utawa dalam bahasa yang paling sederhana adalah bulan untuk membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Nah, sehingga
bulan Ramadan tidak cukup hanya kemudian menjadikan satu bulan sing musiman. Karena banyak di antara kita sekarang bulan Ramadan itu menjadi bulan musim, bulan sing penuh rame-rame, bulan sing penuh kemudian apa ya istilah untuk menunjukkan dari sisi-sisi tertentu diri kita masing-masing. Nah, padahal pada saat kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan, contohnya pada bulan ini, maka tadi di awal saya sampaikan, semoga kita termasuk orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan yang kemudian Allah bekalkan dalam diri kita itu adalah imanan wahtisaban. Karena apa? Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dibekali dengan imanan wahtisaban, insyaallah ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ibadah sing tiru-tiru, melu-melu dan pernah kaya pantas-pantase ya bulan Ramadan ya ibadah ning masjid ning musala. Kalau kita lihat salah satu contoh saja, banyak di lingkungan kita musala-musala masjid sing malam pertama sampai malam 2, 3, 4, 5, 6, 7 rame rakaruan. Salat taraweh yang dikerjakan di musala dan masjid rata-rata masjid kebek, musala kebek. Nanti malam pertama lagi mesti cok ora uman nggon sing mangkate keri. Tetapi di malam-malam berikutnya sampai malam ke-10 atau barangkali mungkin pada malam hari ini malam yang kesekian kali di pertengahan itu 10 malam yang kedua di bulan Ramadan. Wes mulai do mripili. Wes mulai do angkat tangan. Halo, dadah. Nah, pada saat kita sudah dibekali dengan ibadah Ramadan itu kanthi imanan wahtisaban krana iman karo Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi bagian yang ikhtisaban krono hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya kita akan tetap di dalam posisi yang istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Maka masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur bagi kita semuanya yang ada di dalam majelis ini karena kita masih dibekali kekuatan iman dan wahtisaban di dalam melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara soal ibadah atau bekal yang akan kita bawa ketika kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Banyak ibadah-ibadah sing utama. Ya, salah satu di antaranya tadi ada yang disebutkan bahwa ibadah atau salah satu ibadah yang utama di bulan Ramadan ini salah satunya adalah sedekah. Jadi karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu sedekah afdalu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sedekah sing paling apik iki sing kaya apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, sedekah Ramadan. Sedekah sing dilakoni ning wulan Ramadan. Maka betul disampaikan. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan, menjadi satu tabungan sedekah yang begitu luar biasa pada kita. Ora mung sing berbentuk bahan makanan atau harta benda kita, tetapi apapun kebaikan yang kita berikan, kita menolong pada sama kebermanfaat untuk orang lain, maka itulah yang disebut dengan sedekah, kebaikan yang kita lakukan. Itu salah satu bagian saja. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita tidak pernah akan berpikir bahwa besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala lagi apalagi yang akan dimintakan pertanggungjawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau kita ingat salah satu hadis yang kemudian begitu populer disebutkan berkaitan dengan ibadah gemah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi salah satu ibadah yang begitu penting disebutkan dalam hadis jika Rasulullah SAW menyampaikan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa amal yang paling utama sing bakal dihitung, yang akan dihisab pertama kali ketika kita besok di yaumil qiyamah adalah salat. Dalam beberapa hadis disebutkan di antaranya adalah fa'in saluha sa'iru amalihi. Nek salat yang kita lakukan itu adalah salat yang baik, salat sing berkualitas, salat sing khusyuk, salat sing ana tumakninahe, salat sing kemudian ora bolong-bolong, tepat waktu, maka saluha sa'iru amalihi. Maka amal-amal soleh yang lain
yang kita lakukan adalah menjadi amal yang baik insya Allah. Maka berapa ulama menyampaikan ketika kita dihitung amaliyah kita di yaumil qiyamah itu yang pertama sholatnya dihitung. Nah sholatnya ya baru kemudian yang lain melu dihitung. Tetapi Pak Infasadat, karena misalnya sholat kita menjadi sholat sing ora berkualitas, sholat kawanan, sholat subuh jam 6, sholat asar jam 5, sholatnya sik rada brayang-brayang, terus kemudian orang tumbak ini naik jengklat-jengklit sholatnya, maka itu adalah sholat sing rusak, sholat sing fasada sairu amalihi, maka rusaklah amal yang lain. Sholatnya seditu waduh kok sholatnya orang beres ya, maka wis liyane sholat itu. Cara beberapa ulama sing rada keras begitu. Maka masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat itu menjadi satu hal yang penting untuk kita utamakan di dalam hal ibadah kita. Karena memang kalau berdasarkan hadis yang kemudian disampaikan tadi, sholat ini adalah ibadah yang paling utama itu kunci pokok utama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya adalah sholat yang kita lakukan selama ini yang dimaksud adalah sholatul maktubah, sholat wajib kita. Akeh sing do bolong, akeh sing do telat nglakonane, subuhi kawanan, terus asare apa ki wis karo maghrib, duhure wis mulai pak asar, wis mulai pak sidum langite dan seterusnya. Ketika kita takbir Allahu Akbar tekan kono-kono brayang-brayang sing dipikirke macam-macam nek cara wong tuwa ya kae. Nek salat ki mesti kelingan warna-warna, mulane nek pas kelalen kita ingin mengingat sesuatu salat bae kok atau kelingan. Kuwi. Kelalen kae aku iki Pak opo sih utawa ndeleh apa nanti salat to mulai bar kuwi dadi kelingan karena kebiasaan seperti itu dan setan menggoda kita untuk urusan-urusan keduniaan kita. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk penting bagi kita kemudian menjadikan sholat kita menjadi sholat sing berkualitas, diawali dari apa yang kemudian kita lakukan dari menyempurnakan wudhu, lalu kemudian menjaga tumakninah kita. Khusyuk itu tidak berarti kemudian ora kelingan apa-apa. Khusyuk itu bagaimana kita istighdharul qalb, menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyatane Rasulullah ketika sholat ya bisa melakukan aktivitas yang lain. Ngrungokke apa arane wong kemudian ketika beliau mengimami ono bocah cilik nangis ya ngerti bisa mensikapi, merespon, mempercepat di rakaat berikutnya karena khawatir bahwa bocah cilik iki mau wong tuane melu jamaahne murine. Maka ini menjadi satu kebijakan di dalam kita mengimami di dalam sholat berjamaah. Tetap ada beberapa kaifiyah yang harus kita lakukan. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelas tahu dan memahami kita semuanya. Nek sing arane manungsa kuwi salatul maktubah, salat wajib iki ora bakal do sempurna. Ora bakal do sempurna. Maka di dalam Quran surah Al-Ma'un disebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah wong sholat kok celaka iki pri? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka sing sholate lalai, orang yang melalaikan dalam sholatnya. Ketika kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan dalam tafsirnya sing dimaksud melalaikan sholat itu tidak hanya sekedar orang yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas menjelaskan, tidak hanya orang-orang yang meninggalkan sholat yang disebut dengan lalai itu, tapi termasuk uang-uang sing nglakoni sholat tapi sholat ini kadang lah mau geser waktu nih milih nanggon sing akhir-akhir, kadang ya ora memperhatikan tumakninah, ora khusyuk dalam melaksanakan sholat itu, sehingga itu juga termasuk uang sing lalai dalam sholatnya. Nah maka mari kita jaga bareng-bareng. Sholat yang kemudian kita lakukan kudune ya dadi sholat-sholat sing apik, sehingga amaliyah yang kita lakukan sing wake ra karuan itu bisa mengkulit dihitung sak lebare malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung sholat kita. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah dalam hal ini begitu memperhatikan karena menyayangi kita semuanya.
Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan nasib hamba-hambanya seperti kita ini. Terutama di dalam persoalan sholat. Apa buktinya? Apa buktinya? Kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim shalah." Bahwa sungguhnya yang paling awal yang akan dihitung dari diri setiap manusia pada hari kiamat kelak tentang amaliyah yang dilakukan adalah sholat. Jadi yang pertama kali selaras karo hadis yang mau. Jadi yang paling pertama bakal dihitung atas setiap diri manusia termasuk kita ini besok yang pertama adalah sholat. Yaqulu rabbuna lil malaikati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat sing diutus nggo gawe apa? Nggo gawe nyateti iki mau sing tugase nyateti ki pira ki salate bener prak bijine pira. Jadi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kemahamuran Allah Subhanahu wa taala saking melase, Allah itu adalah jadi zat sing kemudian keron ketika malaikat menghitung amaliyah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lamu, padahal Allah itu jelas maha tahu, ngerti apa yang kita lakukan. Bejine salate si fulan iki pira, bejine si fulan pira dan seterusnya itu padahal maha tahu. Tetapi Allah hendak memberikan satu pelajaran, Allah hendak memberikan satu pengertian kaifiah metode yang dilakukan oleh malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kayak ditungo amal salate para hamba-Nya ditungo. Allah akan memberikan satu kemurahan yang begitu luar biasa kepada kita. Kita lihat dari mata hadis yang berikutnya. Unzuru fi sholati abdi. Maka ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan para malaikat sing ditugasi ki mau, unzuru, ayo diperiksa delok. Dicek di salate yang dilakukan oleh hamba-hambaku ki mau, unzuru fi sholati abdi. Dicek salate sing dilakoni apa hamba-hambaku itu. Atammaha am naqasaha. Salat iki dadi salat sing apik, salat sing sempurna, sing cukup apa salat sing kurang. Salate sing bener, sing kualitasnya apik apa salat sing bolong-bolong. Salat sing do tepat waktu apa salat sing geser wektune. Salat sing tumaknina apa sing salat sing jengklat-jengklit. Salat sing khusyuk apa salat sing grambiang pikirane. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyambung fa in kanat tamatan. Lah nek misale kok salate para hambaku ki termasuk salat sing cukup, bijine apik, maka apa? Kutibat selahu tamatan, tuliso nganggo biji sing apik. Kaipun Allah Subhanahu wa taala karo para malaikat. Wa in kana taqassa minha syai'an. Tapi nek misale kok salate hambaku kuwi mau kok kurang, salat-salat sing lagi mau do bolong-bolong, salate do cuwil, salate do geser wektune, salate ora khusyuk, ora tumakninah, nggo dhisik aja giri-giri dicatat sebagai salat sing ora apik dhisik. Tapi apa? Sangka melase Allah Subhanahu wa taala pada kita. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada malaikat, nek misale kok salate para hambaku ki dadi salat-salat sing do kurang, sing do cuwil, qala unzuru, diperiksa maneh jajal, aja giri-giri tulis. Mau nek misale salate apik langsung bae centang tulis sing apik. Tapi nek salate kok do bolong, salate do ora apik, maka apa? Unzuru, diperiksa maneh jajal. Hai malaikat, diperiksa maneh. Hal li ibadi minta tahu, apakah mereka duwe tabungan, duwe celengan apa ora? Sing rupane apa? Salatut tatawu, salat sunnah. Lah inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bagi kita saja, orang-orang yang masih muda, wong-wong sing tuwa kabeh rata-rata sebagian besar dari kita menganggap apa wong sunah piye paling ya iki sing keliru. Bapak Ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menganggap satu ibadah yang kemudian dihukumi sunnah itu kita ambil pengertian sing menurut saya agak kurang pas dan perlu kita luruskan.
Yang selama ini yang kita dapatkan di pendidikan, di lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah kita, madrasah kita disampaikan sing arane sunnah kuwi sesuatu sing ketika kalian lakukan itu mendapatkan pahala dan ketika kalian tinggalkan ora dosa. Dan delok sifatnya manusia yang mestinya orang nglakoni ora dosa be. Orang delok nek tak lakoni oleh pahala ki ora. Tetapi yang dilihat adalah ora dilakoni ora dosa be pak ora. Sebagian besar dari kita maka harus kita evaluasi diri kita. Apakah kita termasuk wong-wong sing model kaya kuwi apa ora? Padahal yang dimaksud sunnah adalah apapun yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan dibenarkan, dibiarkan oleh Rasulullah, itu adalah sunnah. Lah efeknya apa? Akibatnya apa? Akibat dari sunnah itu adalah dia akan mendapatkan pahala ketika nglakoni. Nek misalnya orang dilakoni yo orang kayak gitu. Tapi pengertian dari sunnah itu sendiri adalah apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, dilakukan dalam perbuatannya, diucapkan, dianjurkan, atau bahkan dilakoni oleh sahabat dan kemudian beliau membiarkan. Itu sunnah. Nah sehingga dalam memaknai sunnah kaitannya karo sholat sunnah atau sholat tatawu itu kudu dalam makna yang benar. Karena ini menjadi satu bagian yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dan bahkan ada beberapa sholat tatawu, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kita lihat beberapa hal. Lalu kemudian setelah Allah menyampaikan kepada para malaikat, "Unzuru hal li ibadi min tatawu," apakah mereka pun duwe tabungan sing rupane salat tatawu fa in kana lahu tatawun. Lah nek misale para hambaku ki mau sing do cuwil-cuwil salate kuwi, do bolong-bolong salate ora sempurna kok duwe salat sunnah, biasa seneng nglakoni salat sunnah, maka atimmu li abdi faridatahu min tatawu. Maka apa sempurnakanlah salat-salat fardune, salat maktubah sing do bolong-bolong kuwi dengan salat tatawunya, dengan salat sunnah. Maka sholat sunnah yang kita lakukan kadangkala menjadi sesuatu yang pak ora bayar. Pas kiyang dilakoni, pas ora kiyang ora dilakoni, atau kadangkala juga ya selalu ora kiyang lagi sing berat. Nah maka persoalan yang berkaitan dengan sholat sunnah ini mari kita giatkan. Mumpung sih karena kita juga masih berada dalam posisi bulan Ramadan, syahrul tarbiyah, kita membiasakan diri untuk hal-hal yang baik. Insya Allah ketika kita lakukan kebaikan-kebaikan ini dibiasakan dari sekarang. Sing pertama memang rodoa abot. Untuk mengawalinya paling berat sekali. Tetapi ketika kita sudah membiasakan 7 kali, cara teori psikologi 7 kali berturut-turut orang pedot, insya Allah kok bisa berlanjut. Apalagi kemudian dilipatkan 14 kali berturut-turut, insya Allah itu akan menjadi satu kebiasaan sing nek misalnya kita meninggalkan malah justru sesuatu yang aneh. Itu dari segi psikologi. Masyaallah hadirin wal hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara soal salat tatawu, salat sunnah, apakah memang betul-betul penting sih salat sunnah itu? Kalau kita lihat dari simatan hadis tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan sing luar biasa pada kita. Jalurnya apa tadi? Salat sunnah tatawu itu mau. Lah macamnya salat tatawu apa? Wae ra karuan. Ini sudah sering kita kaji bareng-bareng. Kadang diantara kita kadang sing bosan gua bahas kuwi maneh, bahas salat sunnah maneh. Kita tidak pernah mau mengevaluasi. Ketika kita ngomong bahas kuwi maneh kuwi, kita sudah melakukan atau belum? Kalau sudah melakukan, sudah bagus atau belum? Sudah maksimal atau belum yang kita lakukan? Karena sesungguhnya ketika kita mengkaji sesuatu adalah bagian dari kita belajar, memproses diri kita ben apa? Terbiasa, menjadi kebiasaan yang baik dalam diri kita masing-masing. Masyaallah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kalau kita lihat di kegiatan yang ada dalam bulan Ramadan, salah satunya adalah atau salah satu ibadah yang berkaitan dengan sholat sunnah yang utama adalah qiyamul Ramadan atau yang sering kita kenal dengan sebutan sholat tarawih. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, karena Rasulullah SAW yuraghibuhum fi qiyamir Ramadan. Rasulullah selalu menggembirakan di malam-malam bulan Ramadan untuk melaksanakan apa? Sholat Ramadan, sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih.
Yang salat itu adalah min ghairi ayyamurahum bi azimatin. Sing salat iki asline dudu salat wajib. Jadi Rasulullah SAW akan menekankan, memberikan satu pengajaran pada kita, Qiyamul Ramadan itu dudu salat wajib, tetapi di dalam Qiyamul Ramadan itu terdapat keutamaan sebegitu luar biasa. Di dalam kalimat matan hadis yang berikutnya yang menjadi populer biasa dihafalke oleh para dai-dai di mimbar itu adalah fayaqulu, maka Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sing sapa wae kok nglakoni qiyamul Ramadan, syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban, krana ikhlas, krana iman, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni kepada orang itu dari sesuatu yang telah lalu, dari apa yang kemudian dilakukan yang dalam bentuk dosa. Cara bahasa gampangnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah salah satu sholat sunnah atau sholat tatawwu yang kemudian menjadi salah satu tuntunan dan keutamaan di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, paling tidak kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah yang menyertai sholat fardu kita. Krono apa? Wong nyatane sing do bolong-bolong, sing rada sempurna yang harus kita sempurnakan itu adalah sholat fardu kita. Maka yuk kita ikuti sholat fardu kita dengan sholat rawatib, sholat yang mengikuti. Kalau kita lihat dari sisi penjelasan fikih, sing arane sholat tatawwu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebab apapun, bebas kita akan melakukannya. Yang kemudian yang kedua adalah sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu adalah sholat sunnah yang dilakoni krana sebab tertentu, ono arane, disyariatkan, masyru'un. Yang salah satunya adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib yang kita lakukan sing 5 waktu itu. Lah di antara sholat rawatib itu dalam bahasan fikih dibagi menjadi dua. Ana sing sholat sunnah rawatib muakkadah, ana sing sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Sing muakkadah iki maksudnya apa? Sholat sunnah sing mengikuti sholat wajib kita, tetapi itu ditekankan oleh Rasulullah SAW, atau dalam makna yang lain tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Maka ketika kita mampu untuk melaksanakan itu, membiasakan diri untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah yang kemudian dimuakadahkan, dikuatkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan satu tingkat derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla fi yaumin wa lailatin isnata asyara rakaatan bunyalahu baitun fil jannah. Sing sapa wong kok salat, nglakoni salat sunnah di dalam satu hari satu malam, rupanya apa? 12 rakaat. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bakal bunyalahu baitun fil jannah, dia akan dibangunkan, digaweke omah ning swarga. Kuwi janjine. Lah sing dimaksud 12 rakaat itu apa? Yang pertama, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sadurunge zuhur. Lalu kemudian wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat salebare zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat salebare maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat salebare isya. Lalu kemudian yang terakhir 12 rakaat itu adalah wa raka'ataini qabla sholatil fajri, sehingga 10 disempurnakan dengan 2 rakaat qabla sholatil fajri, sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh, maka genap menjadi 12 rakaat yang ketika kita ngelanggengke, membiasakan diri untuk melaksanakan itu sholat sunnah rawatib muakkadah, maka Allah berjanji akan membangunkan gaweake ummah bagi kita semuanya adalah rumah di surga. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun kebiasaan yang baik ini di dalam beribadah, karena ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang utama. Perkara salat itu perkara yang paling penting.
Jangan sampai kemudian Allah memberikan kemurahan kepada kita, tetapi kita tidak mau untuk mengambil kesempatan baik itu. Padahal kita jadi wong sing sempat, orang yang sempat untuk melakukannya. Wong sing diberikan keluasan rizki sehingga untuk ngurusi liyane wis oke. Tinggal ketika kita sholat nambahi keutamaan itu. Maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Tadi ketika kita ingat satu ayat tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus memperhatikan uripe awake dhewe iki panggo apa kok besok sangune. Lah nek wis dituduhake karo Allah di dalam Al-Quran, lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau, tetapi kok meso ora gelem ambil kesempatan itu, maka bagi kita menjadi orang-orang sing rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin itu sebagian kecil yang kemudian bisa kita pahami dari sisi keutamaan di dalam sholat yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar sholat wajib yang kemudian yang penting pokoknya jangan sampai ditinggalkan sholat wajibnya, tetapi ada keutamaan di situ. Rupanya apa? Sholat sunnah yang menjadi penyempurna dari setiap sholat yang kita lakukan, di mana setan selalu menggoda kita. Setan selalu menghembuskan sesuatu yang buruk dalam sholat kita karena apa? Ben sholat kita tidak sempurna. Maka sempurnakanlah dengan sholat-sholat tatawuf yang kita upayakan itu. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri saya pribadi terutama dan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.